Pada saat kondisi sedang tidak pasti, setiap orang membutuhkan kepastian. Begitu pula pada saat kondisi di mana banyak janji-janji yang disampaikan tetapi tidak ada buktinya, setiap orang membutuhkan pembuktian. Pembuktian dan kepastian adalah dua hal yang sedang dituntut hari-hari ini di tengah berbagai macam pergumulan hidup orang-orang di muka bumi ini. Begitu pula di dalam pertumbuhan iman setiap orang percaya. Sangat wajar bahwa pembuktian dan kepastian juga dibutuhkan agar seseorang itu bisa mantap dan sungguh-sungguh percaya. Namun pembuktian dan kepastian sebenarnya menunjukkan pula bahwa kondisi di mana seseorang sedang lemah imannya. Bisa jadi karena memang dihantui oleh berbagai macam ketakutan dan pergumulan yang berat, sehingga kebutuhan untuk pembuktian dan kepastian menjadi sangat tinggi. Tentu saja tidak salah pada saat membutuhkan bukti dan kepastian, seseorang lalu minta tanda. Tanda dari Tuhan yang memastikan dan membuktikan bahwa Tuhan ada dan intervensi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan tanda yang kita minta dari Tuhan memang sah-sah saja untuk kita ajukan kepadanya. Tetapi ada catatan bahwa tidak salah meminta tanda kepada Tuhan, asal memang tidak selalu kita meminta tanda. Dan yang kedua, boleh minta tanda kepada Tuhan, asalkan tidak untuk mencobai Tuhan. Dan yang ketiga, boleh minta tanda kepada Tuhan, asal memintanya bukan untuk mencocok-cocokkan dengan apa yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat adalah boleh meminta tanda, asal tidak mengatur-ngatur Tuhan atau memaksakan untuk Tuhan memberi tanda kepada kita. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan kita perlu berhati-hati pada saat meminta tanda untuk pembuktian dan kepastian iman kita, pembuktian dan kepastian Allah yang menolong hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dari kisah Gideon, karena ada bagian yang dalam dan inspiratif dari kisah pemanggilan Gideon. Setelah kemarin dikisahkan bagaimana Gideon itu merasa takut dan sakit hatinya, terluka, lalu ungkapkan kepada Tuhan, maka kali ini dia meminta tanda untuk pembuktian dan kepastian akan keberadaan Tuhan yang menolongnya. Dibacakan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 17 sampai yang ke-24. Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, Tuhan, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa Engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai Engkau kembali." Lalu masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan berhadapan muka." Tapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati."
Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Di dalam ketakutan dan kesakitan Gideon, dia sangat membutuhkan kepastian dan pembuktian hadirnya Allah di dalam hidupnya. Dan dia minta tanda. Dia tidak mengatur Tuhan untuk memberikan tanda apa, tetapi dia hanya meminta malaikat Tuhan itu untuk menunggu. Dia menyiapkan berbagai macam hal yang akan dia taruh di atas mezbah untuk disuguhkan kepada malaikat Tuhan itu. Lalu kemudian terjadilah mujizat yang Tuhan nyatakan. Di sini kita lihat bagaimana iman Gideon adalah iman yang memang semula minta tanda kepada Tuhan. Wajar karena memang dia sedang dalam keadaan tidak pasti dan butuh bukti yang konkret dari Tuhan supaya dia bisa yakin dalam melangkah melakukan panggilan Tuhan di dalam hidupnya untuk mengatasi orang-orang Midian. Dan kita lihat bagaimana pembuktian dari Tuhan dan kepastian yang Tuhan nyatakan itu sungguh dinyatakan kepada Gideon. Walaupun memang bukan sekali itu saja, di kemudian hari juga Gideon masih meminta tanda yang lain. Karena ketakutan dan sakit hatinya begitu dalam sehingga dia butuh lagi untuk ada tanda, yaitu bulu domba yang ditaruhkan di tanah yang dia mengatakan bila bulu domba itu basah karena embun dan sekitarnya kering, maka dia percaya itu adalah Tuhan yang berkarya. Dan sebaliknya juga dia minta lagi yang kedua untuk supaya pada saat embun datang, bulu-bulu domba itu kering dan tanah di sekitarnya basah. Dan Tuhan mengabulkan permintaan tanda dari Gideon. Tuhan membuktikan dan Tuhan memastikan bahwa kuasanya itu sungguh ada dan berkarya atas Gideon, juga atas segala yang terjadi yang menimpa hidup Gideon dengan bangsanya yang sedang menderita di bawah penjajahan dan pergumulan yang berat melanda mereka. Tetapi Tuhan membuktikan dan memastikan kuasanya lewat tanda-tanda itu, bukan sekedar untuk memastikan kuasa Tuhan terjadi, tetapi juga supaya kita orang percaya, dan contohnya dalam hal ini Gideon, menjadi makin kuat, berani menghadapi tantangan, dan juga makin giat untuk didewasakan oleh Tuhan melalui segala yang terjadi. Ketika kita minta tanda dari Tuhan pada saat pergumulan hidup yang berat, kita mungkin minta untuk pergumulan itu berlalu sesegera mungkin. Kita nggak mau segala yang terjadi itu merugikan kita, dan kita minta tanda bila Tuhan mengasihi. Tolong raibkan dan hilangkan segala pergumulan yang berat ini. Tetapi kita lupa bahwa tanda yang dari Tuhan bukan sekedar untuk dia memamerkan dan menunjukkan kehebatan kuasanya. Tapi dia justru ingin memotivasi kita untuk makin kuat, makin giat, dan sadar bahwa kita sedang didewasakan melalui segala yang sedang terjadi. Gideon pun akhirnya didewasakan lewat peristiwa penindasan yang dia sedang hadapi bersama dengan bangsanya, dan Tuhan berikan kepadanya kemenangan. Lewat ini, Tuhan ingin membuktikan dan memastikan bahwa kuasanya ajaib dan karya tangan Tuhan yang mendewasakan melalui segala yang terjadi itu sungguh-sungguh mampu untuk mengubahkan. Karena itu hari ini ketika kita membutuhkan bukti dan kepastian dari Tuhan, mintalah untuk Tuhan menunjukkan tanda yang benar. Tanda yang bukan sekedar kita lalu kemudian mencobai Tuhan atau mencocok-cocokkan dengan apa yang terjadi, tapi tanda yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih dewasa lagi, berhikmat. Seperti yang tadi saya katakan bahwa iman yang lemah biasanya menuntut tanda. Tetapi bila iman kita sudah dikuatkan, kita tidak perlu tanda lagi dari Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah menjadi tanda cintanya buat kita. Tuhan sendiri sudah memberi dirinya untuk kita. Karena itu pergilah, jalanilah kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini dan selalu siap didewasakan oleh Tuhan melalui caranya yang ajaib. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.